Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reike Pramesti dari kelas D3A Fisioterapi tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai susunan nama-nama dan sendi yang terdapat pada manus atau tangan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, jadi sekarang saya akan menerangkan tentang manus atau tulang yang berada di tangan. Jadi manus itu dia terdiri dari 3 tulang penyusun. Yang pertama os carpi, osa carpi, lalu osa metacarpi, dan juga osa digitorum. Juga bisa disebut carpal, metacarpal, dan digitorum itu. Digitorum biasa disebut juga dengan jari. Kemudian pada os carpi terdapat 2 deret, yaitu deret proksimal dan juga deret distal. Deret proksimal terdiri atas os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, dan juga os pisiform. Deret distal terdiri atas os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, dan os hamatum. Ini tadi adalah deret proksimal dan distal daripada os carpi. Jika diurutkan dari radius, yaitu deret proksimalnya os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, dan juga os pisiform. Kalau dari ulnar ke radius, tinggal dibalik saja dari os pisiform, os triquetrum, os lunatum, kemudian os scaphoideum. Untuk deret distal dari radius ke ulna, yaitu os trapezium, trapezoideum, dan juga ada os capitatum, yang terakhir os hamatum. Dari ulna ke radius tinggal dibalik os hamatum, os capitatum, os trapezoideum, kemudian os trapezium. Konveks dan bersendi dengan radius. Kemudian ke radial bersendi dengan os scaphoideum dan os capitatum. Ke ulnar bersendi dengan os triquetrum. Kemudian ke proksimal bersendi dengan radius. Ke distal bersendi dengan os capitatum dan os hamatum serta os triquetrum. Ini tadi tulang-tulang yang bersendi dengan radius, kemudian juga bersendi dengan ulna. Untuk deret proksimal, os triquetrum, yaitu tulang yang bersisi 3 dan bersendi ke radial, ke arah radial, dia bersendi dengan os lunatum dan os hamatum. Ke arah ulna dan volar bersendi dengan os pisiform. Ke proksimal bersendi dengan os lunatum dan diskus. Ke arah distal bersendi dengan os hamatum. Kemudian yang kedua ada os pisiform, yaitu tulang yang berbentuk biji kacang yang melekat di dataran volar, ulnar, dan os triquetrum. Kemudian di deret distal ada os trapezium atau multangulum mayor yang ke arah proksimal bersendi dengan os scaphoideum, ke ulnar dengan os trapezoideum, ke distal dengan metacarpi 1 dan juga 2. Kemudian yang kedua ada os trapezoideum bersendi dengan arah proksimal dengan os scaphoideum, ke arah radial dengan os trapezium, ulnar dengan os capitatum, kemudian distal dengan metacarpi 2. Jadi yang bagian ini trapezium, ini arah radial, ini arah ulnar, kemudian bersendi dengan metacarpi 1 dan 2. Bisa dilihat. Kemudian yang ketiga ada os capitatum yang ke arah proksimal bersendi dengan
os scaphoideum dan lunatum, radial dengan trapezoideum dan os scaphoideum, ulnar berseni dengan os hamatum, kemudian ke distal dengan metakarpi yang sebagian 2 dan 3 dan juga metakarpi sebagian 4. Yang terakhir dari daerah distal yaitu os hamatum yang berseni dengan os triquetrum dan lunatum ke arah proksimal, kemudian ke arah radial dengan capitatum, dan ke arah distal dengan metakarpi 4 dan juga 5. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada os metakarpi yang dia terdiri atas 3 bagian yaitu basis, korpus, dan kaput. Basis berada di bagian proksimal atau ujung, kemudian korpus bagian middle atau tengah, kaput bagian distal atau ujung. Os metakarpi yang ini kemudian os metakarpi ada 5 buah dan letaknya sebelah distal dari karpalia. Pada kaput metakarpi 1 bagian volar terdapat sepasang osa sesamoidea, sedangkan pada kaput osis metakarpi 2 dan 5 terdapat os sesamoideum. Yang ketiga ada os digitorum atau phalanges. Pada falang 1 terdapat 2 buah falang proksimal dan distal. Jadi falang 1 atau di bujari itu sebabnya kan ada 2 garis. Nah, maka dari itu dia hanya terdiri dari proksimal dan distal. Kemudian falang 2, 3, 4, 5 itu ada proksimal, middle, dan distal. Maka dari itu ada 3 garis atau guratan di permukaannya. Pada falang distal itu ujungnya terdapat tuberositas phalanges distalis. Dan masing-masing falang terbagi seperti os metakarpi tadi, yaitu basis, korpus, dan kaput. Kemudian pada manus itu terdapat sendi pelana atau saddle joint yang berada di antara trapezium dan os metakarpal. Perlu diketahui juga jumlah dari masing-masing osa yang menyusun manus itu, yaitu ada osa karpi, dia kan tadi ada 2 deret dan masing-masing deret ada 4, berarti jumlahnya 8. Kemudian osa metakarpi sudah jelas jumlahnya ada 5. Kemudian osa digitorum jumlahnya ada 14. Jadi total semua yaitu berjumlah 27 tulang penyusun manus. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sudah saya jelaskan tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.